mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi. Nah, seperti ini, seperti adik belajar seperti ini merupakan proses pembelajaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Jadi pemilu itu bukan hanya kita datang ke TPS, milih, sudah itu pulang, sudah itu juga. Nilai yang tergantung di makna yang ada di dalam proses pemilu itu sangat luas sekali, dan juga demokrasi seperti itu. Nah, pemilu itu kita memilih orang yang kita percaya untuk menduduki jabatan politik di suatu tingkatan, di setiap tingkatan, baik itu tingkatan kabupaten, tingkatan provinsi maupun tingkatan nasional. Itu merupakan hak kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan proses pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Nah, itu pentingnya pemilu itu. Jadi kalau kita memilih pada saat pemilu itu kita pilih orang-orang yang tidak berkualitas, nah itu akan menyebabkan apa nantinya, proses pembangunan di suatu daerah atau apa gitu kan, di suatu tempat itu gak akan sempurna seperti itu. Maka edukasi kita beri pembelajaran seperti ini, betapa pentingnya proses demokrasi ini. Demokrasi, nah kemarin sudah Pak jelasin apa itu demokrasi kan, seperti itu. Terus yang selanjutnya memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi. Nah, nilai dasar itu kan nanti akan Pak jelaskan di bawah lagi, nanti sudah terbuka. Terus yang terakhir, yang selanjutnya meningkatkan pemahaman akan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi dan kepemiluan. Jadi adik-adik sekalian, kalau sudah cukup umur, nanti bisa langsung terlibat di dalam proses demokrasi ini atau proses kepemiluan ini, nanti bisa. Kalau umurnya udah mencapai 17 tahun, nanti bisa gabung dalam proses demokrasi ini, menjadi penyelenggara, minimal menjadi penyelenggara di tingkat KPPS. Nanti kita butuh banyak KPPS kita. KPU akan membentuk TPS untuk di 2024 itu kurang lebih nanti sekitar 1.200 TPS. Nah, 1.200 TPS itu 1.276 kalau nggak salah apa yang kita persiapkan, nanti tergantung nanti pemetaan pembuatan TPS di PDP-nya, di TPS-nya, nanti baru kita mau berapa TPS yang akan kita buat pada proses pemilu ke depan. Itu mempermudah pemilih untuk menyalurkan suaranya. Nah, ada nanti bisa berperan di situ, terlibat dalam proses itu menjadi anggota KPPS. Tapi kalau umurnya sudah cukup di umur 17 tahun, karena syaratnya di syarat undang-undang itu menjadi petugas penyelenggara pemilu itu minimal umur 17 tahun seperti itu. Nanti bisa belajar. Tadi sama yang disampaikan oleh Pak Anas tadi, Pak Ketua tadi, belajarnya prosesnya dari bawah. Pak dulu juga dari bawah, nanti ke atas ke atas seperti itu. Jadi nggak apa-apa, baru terus ya. Selanjutnya meningkatkan partisipasi yang tadi ya. Tujuh bawah lagi. Oh, oke. Ya. Nah ini ya. Nah bisa di dulu. Ruang lingkup rumah pintar pemilu. Di dalam rumah pintar pemilu tersedia materi-materi kepemiluan dan demokrasi sebagai bahan pemilih yang dapat diimplementasikan dalam bentuk antara lain nanti ada beberapa jenis informasi seperti itu kan. Nah nanti bisa dilihat itu. Jadi bahan dia berbentuk dokumen-dokumen yang kami pajang-pajang di rumah pintar pemilu itu sebagai materi kepemiluan dari periode ke periode. Nanti kapan sih pemilu pertama kali diselenggarakan kan,
terus pilkada pertama kali dilaksanakan, siapa yang menjadi calonnya, siapa yang jadi calon terpilihnya, seperti itu nanti akan ada kita tampilkan di rumah pintar pemilu itu, seperti itu. Nggak langsung Pak dari ini, biar bingung dia. Tampak nggak? Nah, nampak ya? Nah, nampak, saya ini Pak ya, bingung mereka. Di sana, ya nggak? Nggak kelihatan ya? Oh nanti bisa diminta filenya bisa. Jelaskan baik. Iya, gitu. Nah, beberapa lingkup materi yang tersedia di dalam rumah pintar pemilu lain sejarah pemilu, nanti Pak jelaskan juga nanti sejarah pemilu. Yang kedua pentingnya pemilu dan demokrasi, terus sistem pemilu, terus tahapan pemilu yang keempat. Sejarah pemilu. Nah, sejarah pemilu ini menampilkan konten sejarah pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup penyelenggara, peserta, sistem dan hasil pemilu. Gitu. Jadi itu nanti ada mana ini ya peserta siapa gitu kan. Seandainya pemilu di tahun tahun 55. Nah, itu partai politiknya berapa, nanti kan apa saja partainya nanti akan kita tanya di situ. Terus pilkada pertama kali di Musirawas, pemilihan langsung bupati dan wakil bupati Musirawas pertama sekali tahun berapa? Tahu kan? Tahun 2000 berapa? 2005 ya kan? Tahun 2005 itu kita menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati pertama kali di Musirawas. Kalau sebelumnya bupati dan wakil bupati itu dipilih melalui DPR, ya kan? Melalui DPR. Tapi di tahun 2005 itu pemilihan bupati itu diselenggarakan secara langsung seperti itu. Ada berapa calon waktu itu? Nah, nanti akan ditampilkan berapa. Ada 4 calon. Siapa calonnya? Nanti akan ada siapa. Pemenangnya siapa? Nah, nanti ada di situ ya. Di tahun itu namanya sejarah pemilu. Nah, terus pemilu di Orde Lama, Orde Baru, Orde Lama itu berapa kali pemilihan umum kan? Orde Baru itu ada 7 kali penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang diikuti 3 partai politik. Terus pada Orde Reformasi dari tahun 99 sampai sekarang udah berapa kali pemilu? Nanti berapa pesertanya? Nah, itu nanti akan kita tetap. Terus bagaimana sistem pemilu kita? Nah, ini yang terpenting. Sistem pemilu. Kalau udah belajar kan, sistem pemilu itu meliputi penjelasan tentang sistem pemiluan. Nah, di Indonesia itu sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka, distrik perwakilan atau campuran. Nah, proporsional terbuka ini, tahu nggak apa itu proporsional terbuka? Proporsional terbuka itu pemilih itu bisa memilih langsung calonnya, siapa yang ingin dipilih itu bisa. Nah, nanti tugas KPU itu merekapitulasi hasil dari pilihan masyarakat tersebut. Nanti akan ditentukan, direkap dan ditetapkan menjadi calon terpilih. Itu seperti itu. Karena seperti ini, proporsional terbuka ini. Anggota partai A ya, saya sebut partai A. Partai A ini ada di dapil satu aja. Kalau di Musirawas itu ada namanya daerah pemilihan. Daerah pemilihan ini mencakup, kalau di Musirawas ada 6 daerah pemilihan. Kalau di Sumatera Selatan itu ada 10 daerah pemilihan. Terus di RI itu ada 2 daerah pemilihan untuk tingkat provinsi Sumatera Selatan. Kita ambil contoh daerah pemilihan 1 Musirawas. Daerah pemilihan 1 Musirawas itu mencakup Kecamatan Murabiti, Kecamatan TPK, Kecamatan Jayaloka. Nah, di situ di 3 kecamatan tersebut kita memperebutkan 6 kursi anggota DPR Musirawas. Seperti itu. Nah, dari 6 kursi inilah yang diperebutkan oleh partai politik. Seluruh partai politik peserta pemilu. Nah, di dalam partai politik itu ada calon namanya, calon legislatif atau caleg, ya kan? Nah,
masing-masing caleg itu dia akan bersaing untuk memperebutkan suara masyarakat. Masing-masing caleg akan memperebutkan suara masyarakat, sehingga nanti akan direkap berapa perolehan masing-masing per caleg dan masing-masing partai politik. Setelah direkap baru ketahuan nanti partai politik mana yang memperoleh kursi di dapil ini. Seperti itu. Kita sudah ketahuan partai politik mana yang mendapatkan kursi, baru nanti kursi ini nanti pemilihnya siapa. Nah, pemilihnya siapa? Caleg yang ada di partai tersebut, siapa sih pemilik kursinya? Gak harus nomor urut 1, bisa nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, bahkan nomor urut 6 pun bisa dia dapat kursi tersebut. Asal apa? Asal perolehan suaranya merupakan perolehan suara terbesar atau terbanyak di partai dia tersebut, partai yang mendapat kursi tadi. Jadi seperti itu. Itu namanya proporsional terbuka. Terus distrik perwakilan. Nah, distrik perwakilan ini di Indonesia itu hanya diterapkan di daerah Papua, seperti itu, daerah Papua ya. Karena di daerah Papua tidak semua masyarakat itu bisa memilih. Jadi dia memilihnya itu dilaksanakan dengan sistem token atau keterwakilan. Seperti itu, kepala sukunya atau siapa orang yang dipercaya itu yang akan memilih, seperti itu pada proses tersebut. Namanya distrik perwakilan, seperti itu ya. Nah, distrik perwakilan ini hanya diterapkan di daerah Papua. Nah, karena Papua itu daerahnya pegunungan kan, daerah pegunungan itu kan. Jadi susah kalau masyarakat ingin ingin datang ke TPS secara langsung, seperti itu kan. Penyelenggara pemilu juga susah juga. Ingin melaksanakan penyelenggaraan pemilu di daerah-daerah terpencil seperti itu, jauh-jauh di pegunungan, maka dia sistem distrik tadi, distrik keterwakilan aja yang terpilih. Nah, ada atau campuran. Nah, di Papua juga itu bisa dia distrik terwakilan atau ada daerahnya campuran. Jadi dia bisa nanti diakumulasikan, digabung-gabung sehingga akan ketahuan siapa yang menjadi calon terpilih di daerah Papua tersebut, gitu ya. Terus tahapan yang keempat, tahapan pemilu. Nah, di sini menyajikan konten tahapan pemilu meliputi tahapan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif itu kan pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPR provinsi, pemilihan anggota DPR RI, dan pemilihan anggota DPD, dan satu lagi pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus pemilihan bupati dan gubernur dan wakil gubernur. Jadi seperti itu. Nah, pemilihan ini akan kita laksanakan semuanya nanti di tahun 2024, seperti itu ya. Jadi nanti di Indonesia sistem pemilu kita sudah hampir bagus, sudah ditata bagus, gitu kan, melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang sistem pemilihan kepala daerah. Jadi pemilihan kepala daerah itu ada di Undang-Undang Nomor 10 itu meliputi tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4, terus terakhir tahap serentak di 2024. Tahap 1 itu dilaksanakan di tahun 2015. Itu kemudian tahap kedua dilaksanakan di tahun 2017, terus 2018 juga ada. Terakhir kemarin tahap 4-nya di tahun 2020. 2020 kemarin diikuti 270 daerah. Baik itu pemilihan bupati maupun wali kota, terus 8 pemilihan gubernur di tahun 2020. Nah, kemudian kita akan ketemu lagi pemilu kepala daerah ini atau pilkada itu di tahun 2024. Nah, sekarang kan banyak di Sumsel saja dari 17 kabupaten kota itu ada sudah beberapa kabupaten kota itu kosong kepala daerahnya. Seperti di daerah Muba, Musi Banyuasin. Musi Banyuasin itu masa jabatan kepala daerah sudah habis, sudah berakhir kemarin, kurang lebih sekitar 5 bulan lewat itu sudah berakhir masa jabatan bupati dan wakil bupatinya. Nah,
Nanti seharusnya dia akan pemilihan di tahun kemarin, di tahun ini, 2 tahun 2022 ini seharusnya dia pemilihan untuk pemilihan bupati. Tapi karena kita menggunakan sistem Undang-Undang Nomor 10, jadi pemilihan bupatinya ditunda sampai tahun 2024. Di tahun 2023 itu banyak juga daerah-daerah di Indonesia yang habis masa jabatannya kepadanya, seperti di daerah tetangga kita, Kota Lubuk-Linggau. Kota Lubuk-Linggau itu habis juga jabatan wali kota dan wakil wali kotanya habis. Nah, itu nanti akan seharusnya dia pilihan di tahun 2023, tapi nggak pemilihan, nanti pemilihan di tahun 2024. Nah, siapa yang akan mengisi kekosongan kepala daerahnya, wali kota dan wali kota itu nanti akan ditunjuk pejabat wali kota oleh Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, seperti itu. Nah, nanti akan pilihan di tahun 2024. Nah, terus juga musyawarah juga ya. Musyawarah itu karena kita pilihannya kemarin 2020, pelantikannya 2021. Nah, tahun 2024 itu harus pilihan juga, harus mengikuti. Jadi masa jabatan bupati dan wakil bupati musyawarah itu dan 270 daerah itu nggak nyampe 5 tahun, hanya kurang lebih 3,5 tahun. Bahkan ada di daerah-daerah di Papua, ada salah satu daerah Papua itu pemilunya itu pilkada 2020 itu baru selesai kemarin di tahun 2022, belum lama ini tadi. Karena apa? Karena proses sengketa berlarut sampai 3 kali pemilihan. Dan pertama ulang, PSU lagi, terus PSU lagi, baru kemarin ditetapkan menjadi calon terpilih. Artinya nggak nyampe 3 tahun lagi, hanya 2 tahun akhirnya kan. Karena 2024 harus mengikuti pemilu. Itu jadi negara kita lagi menata sistem kepemiluan yang ada di tempat kita ini. Lanjut. Yang kelima, peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu apa? Siapa? Peserta pemilu itu adalah partai politik dan calon perseorangan. Partai politik sekarang lagi dilakukan proses verifikasi administrasi. Nah, ada 24 calon partai politik peserta pemilu yang lagi diverifikasi administrasi oleh KPU secara berjenjang. Sekarang lagi berjalan tahapannya. Nanti akan ketahuan di tanggal 14 Desember berapa partai politik peserta pemilu di tahun 2024. Kemudian calon perseorangan. Nah, calon perseorangan ini siapa? Calon perseorangan ini adalah calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah itu setiap provinsi di Indonesia itu memiliki 4 anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi nanti seandainya ada 50 calon anggota DPD, dia akan bertarung di tahun 2024. Nanti akan direkap suaranya secara berjenjang oleh KPU. Nah, yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai 4 itu akan dilantik menjadi anggota DPD. Kemudian 5, 6, 7, dan 8 itu sebagai calon cadangan. Seandainya 4 orang nanti itu berhalangan tetap sebagai anggota DPD, maka dia akan digantikan oleh calon nomor urut 5, perolehan urut nomor 5, perolehan suara nomor 5 maupun perolehan suara nomor 6, seperti itu, asal masih memenuhi syarat administrasi yang dilakukan oleh KPU. Itu ya, itu peserta pemilu. Jadi ada 2 ya, calon partai politik dan calon perseorangan. Nah, proses pemilihan itu meliputi tata cara pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS, penjelasan mengenai tugas dari KPPS serta PPH lain yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, seperti panitia pengawas lapangan yang merupakan bagian dari badan pemilu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Adik sekalian bisa bergabung di TPS ini. Karena nanti umurnya sudah 17 tahun, bisa gabung. Gak apa, nanti daftar dengan PPS di desa masing-masing. Nanti akan diproses oleh
BPS-nya memenuhi syarat atau tidak. Sana sudah memenuhi syarat maka bisa menjadi petugas BPS. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan maka belum bisa menjadi petugas BPS. Nah di dalam TPS itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya siapa saja? Tidak semua orang bisa duduk di dalam TPS. Unsur yang pertama itu adalah KPPS berjumlah 7 orang. Ditambah 2 keamanan atau petugas keamanan TPS, namanya PAM TPS. Ada 2 orang jadi 9 orang yang kami rekrut di Panwas TPS. Ditambah lagi petugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, namanya pengawas TPS. Nah, itu dia ada wewenang juga di dalam TPS. Terus yang terakhir saksi partai politik dan saksi masing-masing calon anggota DPD. Jadi seandainya nanti ada 20 partai politik, maka ada 20 saksi yang bisa duduk di dalam TPS. Terus saksi di DPD juga. Nah, saksi ini dia bisa duduk di dalam TPS kalau saksi tersebut membawa surat mandat dari partai politik asal masing-masing. Kalau dia nggak ada surat mandat dari partai politik, maka dia tidak diperkenalkan untuk duduk dalam TPS tersebut. Nah, itu proses pemilihannya ya. Kemudian proses penyelenggaraan pemilu. Nah, merupakan penjelasan mengenai profil penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI secara umum, KPU Kabupaten Kota maupun KPU provinsi secara khususnya seperti itu. Nah, ini profil penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu ini KPU ya, yang disebut KPU dalam hal ini KPU, karena penyelenggara pemilu ini ada 3 macam. Yang pertama itu KPU seperti kita di sini. Kemudian ada Bawaslu, ada namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, penyelenggara pemilu di level KPU itu kalau di RI, di Indonesia ya, di RI, di Jalan Imam Bonjol itu ada 7 orang komisionernya, ada 7 orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu 7 orang. Kemudian di level provinsi itu ada 5 orang. Kemudian ada juga provinsi yang anggota KPU-nya 7 orang, seperti itu. Mari dapat jelaskan yang 5 provinsi itu seperti apa, yang 7 orang itu seperti apa. Yang 5 provinsi itu, padahal 7 orang itu kalau provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar, kemudian luas wilayah yang besar, maka dia ada 7. Di Sumatera itu hanya ada di Lampung dan di Sumatera Barat, seperti itu. Itu 7 orang komisionernya. Kalau di Pulau Jawa itu hampir semua provinsi itu 7 orang, seperti di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, di DIY, kemudian Jawa Timur. Kenapa? Jumlah penduduknya itu sangat besar. Seperti Jawa Timur itu jumlah penduduknya, jumlah pemilihnya hampir 20 juta. 20 juta atau 16 jutaan lah, seperti itu. Saya ke situ kita ambil ke bawah. Ada ketua Bawaslu. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi ada ini. Itu juga penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu, Ketua Bawaslu Musirawas, Ibu Oktobini. Terus, nah ini sejarah pemilu. Nah, yang Pak kemarin sudah Pak jelasin lah sejarah pemilu ini, tapi Pak jelasin dulu sejarah pemilu di Indonesia. Pak, secara umum, pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil dan wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, seperti itu. Nah, kalau kepala desa itu pemilu juga sebenarnya, tapi bukan masuk di kami yang menyelenggarakan, tapi juga pemilihan juga namanya, tapi bukan pemilihan umum ya, bukan pemilihan umum. Dalam konteks yang lebih luas. Nah, kalau
pemilihan kepala daerah itu enggak, pemilihan kepala desa itu enggak luas, hanya ruang lingkup di desa. Tapi kalau pemilu itu lebih luas, dia hanya pemilihan lebih luas. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti sama seperti kemarin. Ada dari kemarin, namanya pemilihan kan? Bukan pemilihan sudah kemarin, pemilihan ketua OSIS-nya. Pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas itu juga bisa karena proses menyalurkan aspirasi individu ke calon yang kita tunjuk seperti itu kan. Nah, tapi kalau pemilu itu prosesnya kita memilih orang calon untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu di Republik ini. Jadi tertentu apa? Seperti presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten kota, wali kota, bupati, gitu kan, gubernur. Nah, itu pemilihannya melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah seperti itu. Nah, ini kalau tidak dilakukan secara pemilu, maka akan terjadi kekosongan jabatan atau kekosongan orang yang mengisi itu kan. Seandainya presiden kita ini akan habis di tanggal 20 Oktober 2024. Kalau sebelum tanggal itu nggak dilaksanakan pemilihan umum, siapa nanti yang akan menggantikan presiden kita, ya kan? Kalau nggak ada penggantinya, pasti nanti orang akan berlomba-lomba yang jadi presiden, semua orang yang jadi presiden, ya kan? Semua rakyat akan terjadi apa? Ribut nanti, berbenturan antara kelompok, antara apa gitu kan? Antara individu. Kenapa? Pengen semua jadi presiden, gitu kan? Kalau tidak melalui mekanisme pemilu, maka kita untuk mengisi jabatan tersebut dilaksanakanlah melalui mekanisme pemilu tadi. Semua rakyat bisa memilih. Enak kan sekarang 2002 ini. Kalau di zaman Orde Baru, Orde Lama, itu pemilu presiden itu yang milih MPR, seperti itu. MPR nggak ada rakyat langsung, itu nggak ada. Sebelum Undang-Undang Dasar negara kita di amandemen pada tahun 2002, itu pemilu masih presiden dipilih oleh MPR. MPR itu siapa waktu itu? MPR itu waktu itu diisi oleh anggota DPD, anggota DPR RI, utusan Polri dan TNI, dan utusan golongan pada saat itu. Nah, sekarang MPR kita itu hanya ada 2 utusan. Yang pertama DPR, yang kedua DPD. Itu nggak ada lagi utusan TNI Polri, nggak ada lagi utusan golongan, nggak ada lagi untuk tataran jabatan MPR gitu kan. Nah, itu tugasnya kalau waktu itu memilih apa? Memilih presiden. Tapi sekarang hak itu udah dihapus. Nggak ada lagi tugas anggota MPR itu memilih presiden. Seperti itu. Jadi presiden itu dipilih rakyat secara langsung. Itu ya sejarah pemilu itu. Kapan kali kita menyelenggarakan pemilihan umum? Kita menyelenggarakan pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1955, itu ya. Di tahun 1955, coba lanjut ya. Nah ini ya, ini sejarah pemilu kita ya. Pemilu pertama sekali dilaksanakan di tahun 1955. Tahun 1945 itu kita merdeka, ya kan, baru merdeka dari penjajahan, yakni penjajahan Jepang ya, pendudukan Jepang. Baru kita karena ada pertempuran antara perjuangan rakyat kita dan didukung oleh pertempuran kelompok sekutu dengan kelompok Jepang, peperangan sekutu dan Jepang yang dimenangkan oleh kelompok sekutu, Jepang runtuh, maka kita bisa memanfaatkan peluang itu untuk memerdekakan negara kita atau menyatakan daerah kita sudah merdeka. Pada tahun waktu itu dilaksanakan oleh Soekarno dan Bung Hatta di tahun 17 Agustus 1945, maka tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, pemilunya waktu itu setelah merdeka, pemerintahan itu diisi oleh siapa? Kan belum ada pemilu itu, ya kan? Tahun 45 itu belum ada pemilu.
Tahun 45 untuk mengisi kemerdekaan itu, waktu itu dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS waktu itu kan, dari unsur beberapa kelompok. Karena kita ini masih menyatu, rakyatnya masih satu, bentuknya masih bagaimana negara kita ini bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Belum ada apa tuh perebutan kekuasaan politik ini, belum ada di tahun 45 sampai tahun 55 itu belum ada, masih terfokus gitu kan. Bagaimana caranya bisa mengisi kemerdekaan, bisa mempertahankan kemerdekaan, karena kemerdekaan kita juga akan direbut. Negara Belanda itu berusaha untuk merebut kembali yang jajahannya selama 350 tahun di Indonesia ini, akan direbut kembali oleh negara Belanda, tapi belum berhasil kan. Beberapa kali pertempuran dengan rakyat kita untuk merebut negara kita ini waktu itu kan. Akhirnya diselenggarakan namanya sidang PBB atau sidang meja bundar. Itu disepakati bahwasanya tidak ada lagi di dunia ini negara-negara menjajah, termasuk di Indonesia. Maka kita baru bisa merdeka seutuhnya waktu itu dari penjajahan Belanda. Semua orang Belanda itu lari pulang ke daerahnya masing, ke negaranya masing, negaranya. Kita baru bisa mengisi kemerdekaan kita. Terus berangsur-angsur baru kita persiapkan pemilihan umum. Maka terselenggarakanlah pemilihan umum di tahun 55. Nah, pemilu tahun 55 ini banyak pesertanya. Pesertanya sangat banyak sekali waktu itu. Kan? Nah, dimenangkan oleh partai apa? Dimenangkan oleh partai PNI, Partai Nasional Indonesia waktu itu kan. Nah, dimenangkan oleh itu. Tetap juga PNI pemenang pemilu saat itu menunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi presiden, melanjutkan kepemimpinannya. Baru di tahun 65, ya kan, di tahun 65 ada beberapa gerakan di Indonesia untuk merebut kekuasaan. Salah satunya apa? Gerakan partai politik, yaitu Partai Komunis, ya kan? Partai Komunis akan berusaha merebut kekuasaan di Indonesia, akan mengganti pemahaman Pancasila menjadi pemahaman komunis. Tapi usaha-usaha itu gagal di tahun 65 kan, meletusnya gerakan G30 SPKI. Nah itu kan, beberapa orang jenderal kita, orang-orang hebat Indonesia itu mati terbunuh oleh kelompok PKI. Dan apa namanya, Presiden Soekarno mengeluarkan apa pada saat itu, karena situasi nasional ini lagi darurat, mengeluarkan namanya dekret presiden kepada siapa? Kepada Soeharto. Karena Presiden Soekarno ini lagi sakit-sakitan waktu itu kan, terus situasi Indonesia lagi gonjang-ganjing, maka kepemimpinan itu dialihkan ke Soeharto, yang Soekarno mengeluarkan surat apa namanya, surat Super Semar, ya kan? Surat Super Semar dikeluarkan oleh Soekarno, menunjuk, memandatkan kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi nasional di Indonesia. Nah saat itulah akhirnya apa? Lama-lama kepemimpinan itu beralih akhirnya kan, Soekarno tumbang, berhenti jadi presiden. Kemudian MPR itu mengangkat Soeharto menjadi presiden. Setelah itu baru dilaksanakan pemilu di tahun 1971, ya kan? Nah, 55 ke 71 itu kan lama kan, ya kan? Nah, baru kita laksanakan pemilu Orde Baru di tahun 71 yang diikuti oleh 3 partai politik, ya. 3 partai politik itu siapa yang mengikuti? Yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, kedua golongan, 2 partai politik dan 1 golongan, saya salah. 1 partai politik, Partai
Demokrasi Indonesia (PDI), kemudian golongan karya ya. Golongan karya waktu itu bukan partai politik. Yang ketiga Partai Persatuan Pembangunan atau namanya P3. Nah, itu kan. Nah, terus pemilu dilaksanakan sampai 7 kali sampai tahun 1997. Itu ya, 1997 itu Orde Baru. Itu selalu dimenangkan oleh golongan karya. Jadi golongan karya itu selalu memenangkan proses pemilihan itu, pemilu di Indonesia selama kurang lebih 7 kali. Di tahun 97 itu dia pemilu juga menang, terus terpilihlah MPR sidang lagi memilih presiden, terpilihlah Presiden Soeharto periode yang ke-7 kali. Terus wakilnya siapa? Wakilnya adalah Bapak B.J. Habibie, ya kan? Nah, presidennya Soeharto, wakilnya B.J. Habibie di tahun 77. Kemudian tahun 98 beberapa elemen masyarakat Indonesia itu protes ke pemerintah. Ingin apa? Ingin supaya sistem kenegaraan kita ini dirubah, kan? Maka waktu itu pecahlah namanya gerakan apa? Gerakan Reformasi. Nah, gerakan Reformasi itu gerakan dari seluruh elemen masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, sehingga pada tanggal 21 Mei kepemerintahan Soeharto itu tumbang, ya kan? Soeharto menyatakan mengundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan konstitusi kita, ketika Presiden berhalangan tetap, maka wakil Presiden akan naik menjadi Presiden. Maka naiklah Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden RI, dengan tanpa wakil. Nah, Presiden B.J. Habibie ini mempersiapkan pemilu, salah satu tugasnya mempersiapkan pemilihan umum di Indonesia. Maka terselenggarakan pemilu di tahun 1999, diikuti oleh 48 partai politik. Banyak kan? Sampai sekarang partai masih ada, termasuk PAN, PKB, gitu kan. Waktu itu kan Golkar dulu dari golongan karya menjadi partai politik. PDI dari Partai Demokrasi Indonesia ditambah P, Perjuangan. Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada Partai Persatuan Pembangunan ketiga, banyak. Ada 48 partai politik pada waktu itu. Sistem pemilunya belum ada, yang nama sistem pemilu terbuka tertutup belum ada, masih tertutup semua. Rakyat kita masih hanya memilih partai politik, belum memilih calonnya, belum. Pokoknya memilih partai politik. Anggota DPR nanti ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh partai politik, seperti itu. Di tahun 99. Terus tahun 2000, nah di antara tahun 99 sampai 2004 ini lahirlah namanya amandemen Undang-Undang Dasar kita. Tepat di tahun 2021 itu diselenggarakan sidang MPR. Sidang MPR apa? Merubah Undang-Undang Dasar. Salah satu poin yang dirubah Undang-Undang Dasar itu pemilihan presiden. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Maka saat itu wewenang MPR dihapuskan untuk memilih presiden tadi. Maka di tahun 2004 itu baru kita laksanakan pemilihan presiden pertama sekali di Indonesia. Pemilihan presiden pertama sekali di Indonesia itu waktu itu banyak calonnya, kalau nggak salah ada 5 calon. Saya masih ingat calonnya, kalau nggak salah waktu itu ada Ibu Megawati berpasangan sama Ketua NU itu Hasyim Muzadi. Kemudian SBY berpasangan dengan Yusuf Kala. Terus Wiranto berpasangan sama, ada 5 calon waktu itu. Ada 5 calon presiden. Terpilihlah calonnya siapa? Terpilihlah SBY berpasangan dengan Yusuf Kala. Nah, itu. Maka
Di tahun 2004 terpilih itu, di tahun 2009 juga terpilih lagi SBY, sehingga dia menjadi presiden selama 10 tahun. Kemudian di tahun 2014 itu habis masa jabatan SBY kan sudah 10 tahun, pilihan lagi presiden, ini pemilu lagi, kita terpilihlah Bapak Jokowi. Terus di tahun 2019 terpilih lagi Bapak Jokowi. Nanti 2024 Pak Jokowi nggak bisa lagi ikut sebagai peserta pemilu atau calon presiden, karena undang-undang dasar kita mengisyaratkan calon presiden itu hanya 2 kali calon, 2 kali pemilu dia bisa mengikuti, nggak lebih dari itu, seperti itu ya. Nah, maka ke depan 2024 pasti nanti akan muncul calon presiden yang baru. Nah, kita belum tahu siapa nih calon presidennya. Mungkin di media massa, TV itu sudah banyak kan yang bermunculan, tapi belum bisa sekarang. Terus lanjut. Nah, sejarah pemilu di Indonesia. Nah, tadi udah Pak jelasin ya. Sejarah pemilu Indonesia di tahun 55, tahun 71, apa sih yang terjadi tahun 55 itu kan? Nah, tahun 55 itu pemilu itu dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Jadi patokan kita di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 53. Itu ya, pemilu 55. Pemilu 55 dilakukan 2 kali pemilihan umum. Pertama dilaksanakan 29 September 55 untuk memilih anggota DPR. Kemudian yang kedua 15 Desember 55 untuk memilih anggota Dewan Konstituen. Nah, ini. Tahu nggak apa anggota Dewan Konstituen itu? Waktu itu. Ini salah satunya untuk memilih anggota MPR. Anggota Dewan Konstituen itu adalah memilih anggota MPR. Seperti apa? Seperti kalau dulu sekarang kan MPR itu terdiri dari DPD dan DPR RI. Kalau dulu itu ada namanya utusan, Dewan utusan golongan apa? Seperti itu kan dia ada utusan. Nah, itu dipilih juga. Terus TNI Polri, utusan TNI Polri, utusan kelompok-kelompok. Nah, waktu itu ada 5 tahun 55. Terus tahun 55 sistem yang digunakan proporsional tertutup, bukan proporsional terbuka seperti sekarang. Apa bedanya proporsional tertutup dan terbuka sekarang? Nanti Pak jelaskan. Terus baru tahun 55 sudah ya, tadi udah Pak jelasin apa itu ada lagi pemilu di tahun 71. Pemilu pertama sekali dilaksanakan di Orde Baru. Karena kan ada Orde Lama, Orde Baru. Tahun 71 ini Orde Baru pada pertama sekali. Nah, apa bedanya pemilu 55 dengan 71? Tahun 55 itu adalah membedakan pemilu tahun 55 adalah para pejabat negara pada pemilu 71 diharuskan bersikap netral. Nah, kalau tahun 55 itu pejabat negara itu harus bersikap netral dalam menyelenggarakan pemilu umum. Tapi praktiknya berbeda, seperti itu, berbeda praktiknya. Tidak seperti sekarang. Tapi nggak perlu jelaskan itu. Nah, pada tahun 2021, para pejabat pemerintah berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar, ya kan? Nah, pada tahun bentar ya, ada ini mau lewat masuk. Jadi tahun 71 itu sudah ada namanya golongan karya. Peserta pemilu ada 3, ada 2 partai politik, ada 1 golongan karya. Golongan karya itu dia bukan partai politik, maka banyak pejabat negara atau apapun namanya itu dia bergabung ke golongan karya ini di waktu itu, seperti itu ya.
Terus berkaitan dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan pada Pemilu 1 berbeda dengan tahun 55. Dalam Pemilu 1 yang digunakan adalah nomor 15 tahun 69 sebagai dasar. Semua kursi dibagi habis di setiap daerah pemilihan. Terus lanjut lagi deh. Lanjut. Nah, terus tahun 77, setelah 71 kita pilih lagi tahun 77 sampai terakhir 97 ya. 97 itu terakhir pemilu di Orde Baru ya, yang diikuti 3 partai politik. Terus lagi, ya, terus jelasin. Nah, sudah kan, baru kita laksanakan lagi setelah reformasi. Orde Baru tadi tumbang, muncullah Orde Reformasi. Nah, reformasi ini tahun 99 itu dilaksanakan pemilu pertama kali, diikuti 48 partai politik. Nah, terus kita pemilu lagi di tahun 2004, pemilu lagi 2009, 2014, 2019, terus terakhir kemarin 2019. Udah berapa kali? Udah 5 kali pemilu ya setelah reformasi. Terus itu semuanya memilih apa? Memilih anggota DPR dan presiden. Nah, ini sejarah pemilu di Indonesia. 17 April 2019 waktu pelaksanaan pemilu 2019. Nah, ini kalian mungkin masih SMP ya, masih SMP atau bahkan SD. Pemilu 19 ini SMP apa SD? SMP ya, belum ada hak pilih. Memilih pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Nah, ini pesertanya banyak, peserta partai politik. Pemilu 2019 itu diikuti 20 partai politik, 16 partai politik. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal. Ya. 16 partai politik nasional itu dia ada semua partainya, ada semua di daerah pemilihan Indonesia. Kemudian ada 4 partai politik lokal. Partai politik lokal ini hanya ada di daerah Aceh atau NAD, Nangro Aceh Darussalam. Karena apa? Di Aceh itu dia menganut sistem apa? Sistem istimewa seperti itu. Di daerah istimewa. Daerah istimewa itu apa? Beda antara daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta, ya kan? Daerah istimewa Aceh itu dia ada partai politik lokal. Nah, tahun 2019 kemarin itu ada 4 partai politik lokal. Nah, kalau 2024 kita belum tahu ada berapa nanti, tergantung nanti hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU terhadap calon peserta pemilu di 2024 nanti. Nah, karena dia daerah istimewanya apa? Dia memiliki partai politik lokal. Nah, kalau istimewa di daerah Yogyakarta itu nggak ada yang namanya pemilihan gubernur itu, karena Sultan itu ditunjuk langsung menjadi gubernur, merangkap jadi gubernur, itu undang-undangnya. Tapi di daerah tingkat kabupaten kota tetap ada pemilihan. Di kabupaten ini masih ada pemilihan, tapi di level gubernur di daerah Yogyakarta itu nggak ada pemilihan. Maka dia salah satu daerah istimewa yang ada di kita. Lihat, lanjut, habis ya. Jadi itulah sejarah pemilu yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau yang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Pak kasih sesi tanya jawab, kita berinteraksi, silakan. Sebelum tadi udah kurang lebih 1 jam lewat dari 45 menit.
kurang lebih 1 jam. Pak Jalan Menteri, silakan kalau ingin ditanyakan bisa kita saling berinteraksi masalah sejarah pemilu ini. Ya, sampaikan nanti baru kita ke ruang rumah pintar pemilu atau RPP-nya nanti ya, nanti akan dijelaskan Pak atau Ibu yang mendampingi. Silakan boleh ditanyakan, bisa tentang proses pemilu tempat kita. Ya, ini ada 5 media sosial KPU Musirawas, bisa di follow atau di ini, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, TikTok maupun Twitter. Semuanya media sosial aktif semua.